Jadi dulu itu aku tuh orang yang bukan yang perasa. Semenjak berteman dengan orang-orang yang perasa, jadi keikut aja gitu. Jadi yang kejadian yang gak paling besar sih, paling aku ingat itu waktu kesurupan massal di SMP 28 yang dulunya pasar Lembang, sekarang jadi sekolahan. Pas banget lagi malam terakhir, karena mungkin udah jam 12 malam juga. Acaranya itu kayak jurit malam gitu, bukan jurit malam sih, apa ya, kayak acara terakhir lah, pidato terakhir kayak gitu. Jadinya pada nangis semua, pada berterima kasih. Mungkin karena posisinya udah malam juga kali ya, jadinya udah, itu kan hari terakhir, kita kan nginep 7 hari di situ. Udah hari terakhir, posisinya udah malam, lagi capek-capeknya kan. Ada yang nangis-nangis karena pidato terakhir itulah gitu. Ibarat kata kayak ini hari terakhir kita gitu kan. Pingsan lah salah satu temen aku itu. Nah dari situ langsung merembet ke semuanya. Sampai berapa orang ya itu ya? Banyak banget deh pokoknya, sampai yang biasanya nggak pernah kena sama sekali sampai akhirnya kena. Dan itu tuh posisinya emang udah jam 12 malam, pas banget, nggak tahu kenapa pas banget. Sedangkan kan kita orang awam semua ya Karis ya, otomatis kita nggak tahu apa yang harus kita lakuin. Paling kita cuma bisa ngebantu doa, ayat kursi, kita sambil pegangin. Yang suka mau kabur-kaburan gitu. Itu yang kesurupan itu sekitar 15 orang. Iya, sekitar 15 orangan. Tapi nggak tahu sih tepatnya berapa, udah lupa soalnya udah lama, udah 2018. Jadi yang kita bisa lakuin cuma berdoa sambil bantuin pegangin gitu, karena yang tahu tuh cuma beberapa orang doang, cuman 2 orang doang yang bisa kayak gitu. Cuman enggak 2 orang sih, ada tapi nggak nyampe 5 atau nggak nyampe. Jadi kan kita harus ganti-gantian megangin. Terus ya gitu dah pokoknya, sampai pada akhirnya aku nggak kuat di tengah jalan. Udah kan itu dijadiin satu semua ya, biar energi negatifnya tuh biar berubah gitu, biar kebantu sama yang positif gitu. Tapi di tengah jalan aku nggak kuat, jadinya aku memilih mundur untuk tidak membantunya. Itu sih pengalaman yang benar-benar nggak bisa aku lupain sih, sampai baru pertama kalinya gitu kesurupan massal sampai segitu banyaknya. Dan sampai situ belum selesai. Setelah selesai paginya jam 11 pagi itu kena lagi kesurupan massal lagi, tapi jumlahnya nggak sama sih, beda lagi. Sampai ngedatengin orang pinter, nggak tahu sih orang pinter atau orang apa ya disebutnya, nggak ngerti. Pokoknya intinya orang yang bisa kayak gitulah gitu. Tapi nggak bisa balik lagi. Jadi tuh yang balik ke tubuhnya mereka tuh dia lagi katanya gitu. Waktu ditanya sih ada yang suka sama dia lah, ada yang karena dia inilah, karena itulah, karena berisik lah atau gimana gitu kan. Terus akhirnya sampai salah satu teman kita tuh ngundang satu orang, itu tuh ustadz, nggak tahu sih disebutnya ustadz atau kiai atau apa, nggak ngerti. Tapi itu benar-benar sumpah keren banget. Nggak keren sih, apa ya, dia tuh kayak cuma sekali ngebacain doa gitu tuh langsung nggak kejadian lagi, nggak ada balik lagi gitu, langsung keluar semua, langsung berhenti semua yang kesurupan. Semenjak kejadian itu tuh jadi kayak kesini itu tuh kayak takut sama horor, tapi tuh kepo sama horor gitu, tau kan Karis maksud aku. Dan semenjak kejadian itu juga aku tuh jadi kayak peka gitu Karis sama hal-hal yang kayak gitu. Jadi yang kedua ini kayak random gitu sih.
waktu itu di depan rumah kan, rumahku kan kontrakan, jadi kayak di depan gitu kan ada sekat-sekat gitu kan, nggak sekat sih, iya sekat, kayak dari rumah satu ke rumah dua gitu kan. Gak tau lagi megangin HP, kayak tiba-tiba tuh ada yang lewat sekelebatan gitu, kayak bus gitu, cepet banget sumpah. Larinya tuh nggak lari sih, nggak tau, pokoknya pas lewat itu tuh cepet banget, sampai kayak lah emang di situ ada orang, kayak mikir gitu kan, masih positive thinking aja sih sebenarnya, mau udah deg-deg ser kayak karena cuma sekelebat doang ya udahlah gitu kan. Pokoknya itu pas waktu sekelebatan itu aku cari situ sampai, tapi aku nyarinya nunggu kalau pas ada orang dulu, ada yang nemenin aku di luar, baru aku cari tahu itu tadi siapa. Kan perasaan gak ada yang masuk, gak ada yang buka pintu, gak ada yang keluar juga gitu kan. Pas aku cari-cari ternyata gak ada orang, jadi tadi yang lewat gak tahu siapa. Terus waktu itu di rumah doi, jadi kan kayak di rumah doi kan ada kaca, bukan kaca sih, kayak jendelanya yang ada kacanya gitu loh di luar. Posisinya sih sekitar abis maghrib, kayak dari dalam tuh kan aku ngeliatnya dari dalam ya, kayak ada orang lagi duduk di motor gitu kan. Karena aku nggak pakai kacamata, karena mata aku minus, jadinya kayak masih positive thinking gitu kan. Aku kan orangnya selalu positive thinking, anjay. Kayak dari dalam tuh siapa, kayak ada orang yang duduk di luar. Karena aku kepo lagi, aku keluar tuh pas habis maghrib. Ternyata nggak ada orang, cuman ada inian doang, apa, keset doang yang buat di depan pintu gitu, lagi dijemur. Tadi tuh pas di dalam nih kayak perasaan ada yang duduk di motor, dan itu tuh kayak serba hitam semua gitu. Terus waktu di Bogor, waktu jalan-jalan ke Bogor sih emang salah posisinya. Udah malam juga, tapi malamnya itu tuh nggak malam banget, baru sekitar jam 9-an, jam 10-an gitu. Tapi kan ya Karis tau lah Bogor itu tuh kayak gimana, tempatnya serem kan, masih banyak pepohonan, dan jalannya tuh juga sepi. Waktu berhenti pas banget di jembatan, kayak ngerasa ada yang liatin, tapi siapa, perasaan gak ada siapa-siapa gitu kan. Orang tempatnya sepi banget, masa ada yang liatin sih, siapa ya gitu. Ternyata pas sampai rumah, temen aku baru ngomong, tadi ngerasa ada yang liatin gak? Iya, kenapa emang? Itu tadi itu nggak tahu siapa, pokoknya cuman kepala doang, tapi matanya merah banget, gede banget, katanya gitu. Terus yang terakhir ini, nggak tahu sih ini namanya apa, santet kali ya. Lagi tidur enak-enak, tiba-tiba ada yang jatuh dong, ada yang jatuh, masih kayak be aja gitu. Apa sih yang jatuh? Mungkin ini kali ya, tai cicak. Aku sih mikirnya masih kayak gitu, masih biasa aja gitu, masih mainan HP. Tapi lama kelamaan kayak penasaran gitu, kepo kan, dicari. Pas dicari ketemu belatung, tapi udah mati karena udah keinjek-injek. Terus udah itu sekali, jatuh lagi yang kedua kalinya. Dan yang kedua ini tuh jatuhnya tuh selalu di deket aku terus, nggak pernah di deket orang lain. Dah jatuh lagi yang ketiga kalinya. Akhirnya waktu yang jatuh ketiga kalinya aku pindah kan tempat tidurnya. Tadinya kan aku tidur di dekat tembok, mepet sama tembok. Terus pas aku pindah ke agak kesinian gitu, aku geser. Aku bilang ke mamaku gitu, ini ada yang jatuh nih gitu, di atas ada apaan ya gitu. Mungkin ada ini kali, barang apa, bangke, ada bangke tikus kali itu yang di atas, masih gitu. Atau enggak dari sampah, masih gitu. Masa dari sampah jatuhnya dari atas, kan gak mungkin kan. Terus pas aku udah ngomong sama mamaku kan mau kamar mandi sambil nyari-nyari ada belatung lagi atau enggak, di sampah ada belatung atau enggak. Ternyata pas mamaku balik, ada di atas kepala aku. Jadi gak bisa tidur sampai pagi dong. Kebayang sih itu. Ya semoga aja sih gak ada apa-apa. Alhamdulillah sampai sekarang gak ada apa-apa sih. Setelah 3 harian waktu kerja lagi ngelayanin customer,
lagi enak-enak layanan customer, tiba-tiba tuh kan aku posisinya duduk, terus kakinya aku tekuk kan, jadinya ada di belakang gitu telapak kaki aku. Tiba-tiba di kaki ada belatung, nggak tahu jatuhnya dari mana. Pas aku ambil, belatungnya udah mati karena udah aku injek gitu loh, jadinya udah mati, tapi nggak tahu itu belatung datangnya dari mana. Dari situ kayak udah was-was aja gitu, ini kenapa, ada apa gitu kan. Terus aku tanya sama teman aku, katanya tuh nyasar, aturan bukan buat aku, katanya sih buat keluarga aku, cuman nyasarnya ke aku, bukan yang dituju, katanya sih gitu. Jadi sekarang kalau misalnya mau kemana-mana gitu rada denggetan gitu, kayak misalnya jalan-jalan, padahal kan kita kan mau jalan-jalan gitu, tapi kan kita mah kalau jalan selalu berangkatnya kan malam kan, jadinya nggak tenang aja di jalan. Bukan karena nggak tenangnya karena udah begal atau gimana-gimana, enggak, tapi karena ya gitu, sekarang udah mulai peka, jadinya tuh kayak agak takut aja, takut aku doang yang ngeliat gitu, yang lain enggak, jadinya mau liburan taunya malah jadi kayak gini gitu kan. Susah juga bikin nyusahin orang gitu sekarang, nggak enak sekarang, jadinya makin nambah peka.